Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih edisi kue kering lebaran, kita akan membuat palm cheese cookies. Bismillah, pertama kita campurkan 120 gram margarin, saya pakai Blue Band Master. Kemudian tambahkan butter, saya pakai butter blend merek Kaurman Patisserie sebanyak 100 gram. Kalau mau pakai full margarin atau full butter juga bisa ya. Tambahkan gula halus sebanyak 30 gram, kalau suka manis bisa ditambah sebanyak 40 gram. Kemudian ini kita aduk sampai tercampur rata, bisa pakai spatula seperti ini atau menggunakan whisk ya. Kemudian tambahkan 1 kuning telur, dan ini diaduk rata kembali, tidak perlu sampai adonannya mengembang ya, cukup sampai tercampur rata aja. Oh iya, sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan tombol loncengnya supaya dapat notifikasi saat kami upload video terbaru. Terima kasih. Jika sudah tercampur rata, tambahkan 80 gram keju cheddar yang sudah diparut seperti ini. Kalau mau lebih enak bisa diganti dengan keju edam ya. Kemudian bisa diaduk sampai tercampur rata dan masukkan 1 saset susu bubuk 27 gram dan 20 gram tepung maizena sambil diayak. Kemudian ini kita aduk lagi sampai tercampur rata. Jika sudah tercampur rata, ini saya ratakan dulu dengan menggunakan spatula. Jika sudah rata, langsung aja kita masukkan tepungnya. Bisa pakai protein rendah atau protein sedang ya. Ini sebanyak kurang lebih 250 gram. Ini saya masukkan secara bertahap ya, saya ayak 2 kali. Kemudian diaduk sampai tercampur. Jika sudah mulai tercampur seperti ini, kita masukkan semua sisa tepungnya sampai habis. Selanjutnya bisa kita aduk lagi sampai tercampur rata. Nah, ini dia hasilnya. Kemudian ini akan saya takar menggunakan sendok teh seperti ini ya. Ini 1 sendok teh atau yang 5 mili. Jika mau ditimbang juga bisa, tapi saya tidak, saya takar dengan sendok seperti ini aja. Lakukan terus ya sampai semua adonannya siap untuk dibulatkan. Jika sudah selesai, jangan lupa siapkan gula palem. Ini saya pakai kurang lebih 100 gram. Kemudian kita ambil adonan dan kita pulung sampai bulat ya, seperti ini. Jika sudah dibulatkan seperti ini, langsung aja kita masukkan ke gula palemnya. Kemudian bisa langsung kita baluri dengan gula palem supaya lebih menempel gitu. Jika sudah, ini langsung aja kita letakkan di atas loyang. Untuk loyangnya saya olesi dengan margarin tipis-tipis. Lakukan terus sampai selesai ya. Seperti ini dia hasilnya. Jika sudah, ini siap untuk dipanggang. Saya pakai oven gas, saya cukup pakai api bawah. Jika kalian pakai oven listrik bisa pakai api atas bawah. Suhunya 150 sampai 160 derajat sekitar 35 menit atau sampai matang. Dan jika menggunakan 2 rak bisa ditukar ya posisi loyangnya. Nah, ini yang sudah matang kurang lebih 35 menit lebih. Ini ada yang hancur ya, satu ya kena tangan saya. Bisa kita lihat hasilnya itu seperti ini. Jadi gula palemnya itu menempel dan bisa dilihat ya, ini nggak gosong sama sekali. Bagian bawah itu adalah gula palem. Ini rasanya itu benar-benar enak, legit gitu. Ada rasa gurih dari kejunya. Ini bisa kita dinginkan dulu, lalu kita simpan di dalam toples ya. Ini saya pakai toples ukuran 500 gram.
Untuk harga jualnya bisa disesuaikan dengan kualitas bahan baku yang digunakan dan juga harganya, karena harga bahan baku di tiap daerah itu berbeda. Nah, ini untuk bagian atasnya saya susun agak miring seperti ini supaya nanti agak ngepres dengan toples ya, jadi nggak gerak-gerak gitu. Nah, kalau sudah ini bisa kita tutup toplesnya. Jadi untuk satu resep ini saya dapat satu toples 500 gram seperti ini. Untuk berat bersihnya itu ditimbang tanpa toples sekitar 410 gram. Ini dia hasilnya. Jadi beratnya itu nggak sampai 500 gram ya. Dan ini masih ada sisanya di piring kecil seperti ini. Yang di piring ini kurang lebih beratnya itu sekitar 210 sampai 220 gram. Jadi totalnya satu resep saya dapat sekitar 620 gram ya. Nah, ini dia hasilnya. Ini benar-benar enak banget, perpaduan keju dan juga gula palemnya itu benar-benar pas banget. Baik, cukup sekian video saya kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih buat semua yang sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Dapur Ajib akan membuat kue kering sagu keju pandan. Ini adonannya gampang dibentuk, terus juga tidak melebar. Baik, langsung aja kita simak videonya. Bismillah. Untuk tepung sagu yang saya pakai itu seperti ini, bisa juga diganti dengan tepung tapioka. Ini saya sangrai semua sebanyak 500 gram, nanti tidak dipakai semua. Kemudian masukkan 3 lembar daun pandan yang dipotong-potong seperti ini. Kemudian kita sangrai kurang lebih 10-15 menit dengan api kecil. Sangrai sampai terasa ringan seperti ini. Nah, bisa dilihat kalau yang pertama tadi agak menggumpal ya, sekarang sudah ringan seperti ini. Ini bisa kita sisihkan dulu, kita biarkan sampai dingin. Untuk adonan saya memakai 225 gram margarin terdiri dari 125 gram Royal Crown dan 100 gram Blue Band. Campur dengan gula halus sebanyak 170 gram. Setelah itu ini diayak supaya tidak ada gula halus yang bergumpal. Kemudian ini akan saya aduk menggunakan whisk. Bisa juga diaduk menggunakan mixer, kecepatan paling rendah ini diaduk asal tercampur rata aja. Kemudian masukkan 3 butir kuning telur. Kemudian masukkan 1 saset santan instan 65 ml, 1/4 sendok teh garam, 1/4 sendok teh vanili bubuk, serta tambahkan pasta pandan secukupnya. Jika ingin tidak yang rasa pandan atau yang original, untuk pastanya bisa di skip. Kemudian ini diaduk sampai tercampur rata, cukup tercampur rata aja ya. Lalu masukkan 120 gram keju yang sudah diparut, saya pakai keju cheddar. Dan ini diaduk kembali sampai tercampur rata. Jadi untuk pengadukannya tidak perlu lama ya, supaya nanti hasil kuenya saat di oven tidak melebar. Kemudian masukkan tepung sagu yang sudah disangrai tadi sebanyak 400 gram. Jadi ini ditimbang setelah disangrai. Dan tepungnya ini sudah dalam keadaan dingin ya. Kemudian ini saya masukkan secara bertahap, saya masukkan 2 kali, kemudian diaduk menggunakan spatula. Setelah mulai tercampur, kita masukkan semua sisa tepungnya sampai habis. Kemudian tinggal diaduk sampai tercampur rata. Untuk pengadukan sebaiknya menggunakan spatula seperti ini ya. Nah, ini dia hasil akhirnya. Seperti ini bisa dilihat ya, teksturnya itu memang lembek seperti ini. Jadi ini nanti akan lebih gampang saat dispuit. Selanjutnya masukkan ke dalam plastik segitiga. Dan setelah itu bisa kita siapkan spuit bintang ya. Seperti ini saya pakai spuit bintang 4B yang bagian ujungnya itu lurus seperti ini. Dan supaya lebih gampang saat dispuit, kita letakkan atau tangan kita ini yang kanan kita letakkan dekat dengan spuitnya, jadi di bagian tengah kayak gini ya. Jangan di atas, tangan kita kalau di atas kita mencetnya itu akan terasa berat, nanti plastiknya juga bisa jebol. Jadi seperti ini akan lebih gampang. Nah, bisa dilihat ini gampang banget saat dispuit.
Jadi ini nggak berat sama sekali. Jadi caranya seperti itu ya, tangan kita letakkan dekat dengan spuitnya dan tangan yang satunya kita pegang di bagian atas. Nah, ini sudah selesai. Jika ada yang sedikit menonjol ya bagian ujungnya bisa kita rapikan dengan tangan. Kemudian beri topping keju parut secukupnya. Ini kita letakkan di bagian yang sambungannya tadi ya supaya tidak terlalu kelihatan ujungnya. Dan ini siap untuk dipanggang. Sebelumnya oven sudah saya panaskan. Saya pakai oven gas cukup api bawah. Jika pakai oven listrik, gunakan suhu 140 derajat, api atas bawah, dan pakai otang bisa pakai api sedang cenderung kecil. Nah, ini dia hasilnya ya. Untuk loyangnya tadi kalau bisa dibolak-balik ya antara atas dengan yang bawah supaya matangnya itu merata. Ini dia hasilnya. Nah, ini memang agak kecoklatan karena saya suka yang agak garing gitu ya. Dan bisa dilihat ini hasilnya tidak melebar sama sekali. Nah, ini bisa dilihat hasilnya, Masya Allah cantik banget, nggak gosong sama sekali. Untuk satu resep ini saya dapat 2 toples ukuran 500 gram, berat bersih tiap toplesnya kurang lebih 350 sampai 370 gram. Dan ini ada sisanya yang tidak saya masukkan toples, ini kurang lebih sebanyak 120 gram. Jadi totalnya kurang lebih 800 gram untuk satu resep ini. Bisa dilihat ini bagian bawahnya ada bintik-bintik coklat ya, itu adalah keju, dan bagian atasnya seperti ini. Ini pas dipencet terasa ini lumer banget dan tidak keras sama sekali. Baik, selamat mencoba di rumah. Semoga resep ini bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan video saya dari awal sampai akhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini Dapur Ajib akan membuat kue kering lebaran lagi, yaitu kue lidah kucing. Jadi buat yang punya stok putih telur jangan dibuang. Kita bisa buat lidah kucing seperti ini. Ini teksturnya renyah banget, kalian pasti suka. Bismillah, pertama kita campurkan dulu bahan kering. Ada tepung terigu dan juga maizena. Tambahkan juga susu bubuk, kemudian kita aduk sampai tercampur rata dan ini disisihkan dulu. Untuk adonannya saya memakai yang versi ekonomis ya, kali ini saya pakai margarin 300 gram, saya pakai Blue Band Master. Untuk margarinnya bisa dimix dengan butter, jadi rasanya akan lebih enak lagi. Kemudian tambahkan gula halus sebanyak 150 gram. Bisa ditambah kalau suka manis. Kemudian ini akan kita aduk dulu dengan kecepatan paling rendah ya, sampai tercampur rata. Jika sudah tercampur rata, bisa kita naikkan kecepatan mixernya. Oh ya, sebelumnya bagian pinggirannya bisa kita sisir ya supaya tercampur rata, jadi bisa ikut ke mixer semua. Kemudian mix dengan kecepatan tinggi hingga adonannya mengembang seperti ini kurang lebih selama 7-10 menit. Kemudian tambahkan garam 1/8 sendok teh atau sejumput garam dan 1/4 sendok teh vanili bubuk atau vanili susu saya pakai ya. Kemudian ini diaduk dengan speed paling rendah. Setelah itu masukkan 150 gram putih telur suhu ruang. Untuk putih telurnya jangan dimasukkan sekaligus, jadi dimasukkan secara bertahap sedikit-sedikit seperti ini. Ini diaduk dengan speed paling rendah sampai benar-benar tercampur rata, baru bisa dimasukkan putih telur yang selanjutnya. Karena saya pernah mencoba putih telur itu saya masukkan saat belum tercampur rata, saya masukkan yang selanjutnya, ternyata adonan margarinnya ini jadi pecah, jadi putih telurnya itu tidak mau tercampur dengan margarin, terus mengendap di bagian bawah. Jadi sebaiknya itu dimasukkan saat benar-benar sudah tercampur rata dan secara bertahap seperti ini ya, sedikit-sedikit. Ini saya masukkan sebanyak 6 kali ya. Tapi kalau mau 4 atau 3 kali juga boleh, cuma pastikan harus benar-benar tercampur rata baru dimasukkan yang selanjutnya. Dan perlu diingat ini harus diaduk dengan mixer kecepatan paling rendah aja. Nah, ini akan saya tuangkan yang terakhir. Jadi ini putih telur yang terakhir, saya masukkan semua ya. Kemudian aduk sampai tercampur rata lagi. Jika sudah tercampur rata, masukkan campuran bahan kering yang tadi kita campur ya. Ini dimasukkan secara bertahap juga, jadi saya masukkan sedikit-sedikit dulu. Aduk dengan mixer kecepatan paling rendah, asal tercampur rata, baru kita masukkan tepung yang selanjutnya. Jadi jangan sekaligus supaya adonannya itu tidak berat dan juga adonan margarinnya tidak pecah. Oh iya, untuk tepungnya sebelumnya tadi sudah saya ayak ya sebelum saya campurkan dengan susu bubuk dan maizena. Jadi ini kita masukkan sedikit-sedikit seperti ini dengan diaduk mixer kecepatan paling rendah.
Dan ini tepung yang terakhir, saya masukkan semuanya, sisanya. Dan bisa diaduk kembali dengan kecepatan paling rendah. Kalau ada yang belum tercampur di bagian pinggirannya bisa kita sisir seperti ini, kemudian kita aduk kembali. Dan jika sudah tercampur rata, kita ratakan kembali menggunakan spatula. Pastikan benar-benar rata ya semuanya. Nah, kalau sudah, ini akan saya bagi dua adonannya. Jadi saya akan membuat satu bagiannya memakai meses coklat ya. Tapi kalau kalian mau yang original atau polosan aja, ini bisa langsung disemprotkan ke adonan. Nah, ini yang ori, saya masukin ke dalam plastik segitiga. Dan yang setengah bagiannya saya tambahkan meses coklat kurang lebih sebanyak 30 gram, bisa diganti juga dengan keju. Kemudian aduk rata dan masukkan juga ke dalam plastik segitiga. Dan ini adonannya siap untuk disemprotkan ke loyang. Untuk cetakan lidah kucingnya saya olesi dengan margarin ya, ini agak tebal untuk yang pertama. Kalau teman-teman nggak punya cetakan lidah kucing bisa pakai loyang biasa yang dioles dengan margarin. Nah, ini saya semprotkan adonannya sepanjang dari ukuran cetakannya seperti ini. Dan ini yang saya tambahkan dengan meses coklat. Caranya sama seperti tadi. Jika sudah ini siap untuk dipanggang, sebelumnya saya sudah memanaskan oven kurang lebih 10 menit. Ini saya pakai 2 rak atas dan bawah, saya pakai oven gas, cukup pakai api bawah saja, suhu 135 derajat. Jika pakai oven listrik, pakai api atas bawah 135 derajat dan otang gunakan api sedang. Ini dipanggang kurang lebih selama 20-25 menit atau sampai pinggirannya itu terlihat kering kecoklatan. Nah, ini bisa dilihat adonannya itu mulai melebar. Dan karena saya pakai 2 rak, ini pas di pertengahan memanggang kurang lebih 10 menitan itu bisa kita tukar posisi loyangnya. Setelah itu ini bisa dipanggang lagi kurang lebih 10 menit. Jadi totalnya itu kurang lebih 20-25 menit. Dan ini yang sudah matang bisa dibiarkan sebentar sampai hangat, kemudian lepaskan dari loyang. Ini ngelepasnya gampang banget ya, jadi nggak lengket sama sekali, tinggal kita dorong aja kayak gini. Dan untuk adonan yang selanjutnya, ini loyangnya tidak perlu kita oles lagi ya, jadi langsung aja disemprotkan. Nah, kalau sudah, kita bisa panggang adonan yang selanjutnya. Nah, ini dia hasilnya yang menggunakan meses, bisa dilihat. Ini bagian bawahnya sudah kecoklatan, dan ini nggak gosong sama sekali ya. Dan ini yang polosan, bisa kita lepas juga dari loyangnya. Kemudian kalau ini sudah agak hangat bisa kita masukkan dalam toples. Jadi jangan sampai menunggu dingin sekali karena ini kuenya itu gampang melempem. Tapi karena ini full margarin jadi untuk kerenyahannya itu lebih bertahan lama walaupun tidak di dalam toples, tapi sebaiknya tetap disimpan di dalam toples. Nah, ini dia bisa dilihat tadi ya pas saya potong itu benar-benar renyah sekali. Ini dia yang sudah saya masukkan toples, ini yang pakai meses. Untuk berat bersihnya jika ditimbang tanpa toples ini kurang lebih 200 gram. Dan ini saya dapat 3 toples dan masih ada lebihannya lagi sekitar 100 gram. Untuk teksturnya ini renyah banget dan tidak keras sama sekali ya. Kalian wajib coba di rumah kalau punya stok putih telur. Terima kasih sudah menyaksikan video saya dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Dapur Ajib akan membuat kue kering nastar. Ini teksturnya itu kokoh tapi tetap lumer ya. Baik, kita langsung aja ke videonya. Bismillah, untuk langkah awal kita campurkan margarin. Ini sebanyak 100 gram, saya pakai Blue Band Master. Tambahkan 150 gram butter, saya pakai 75 gram butter segitiga atau Blue Triangle dengan 75 gram Anchor ya. Kemudian tambahkan gula halus sebanyak 90 gram sambil diayak. Kemudian masukkan 3 butir kuning telur. Aduk semua bahan ini sampai tercampur rata, jadi cukup tercampur rata aja, nggak usah sampai mengembang. Kemudian tambahkan tepung maizena sebanyak 120 gram.
Jadi di sini saya menggunakan tepung maizena cukup banyak ya. Jadi nanti teksturnya itu akan kokoh tapi tetap lembut. Kemudian masukkan 3 saset susu bubuk. Ini totalnya sekitar 75 gram. Kemudian ini bisa diaduk lagi sampai tercampur rata. Jika sudah, ratakan dengan menggunakan spatula. Nah, ini sudah jadi adonan dasar untuk nastar ya. Dan untuk tepungnya, di sini saya menyiapkan sebanyak 240 gram. Jadi tepungnya ini tidak akan saya masukkan langsung semuanya. Jadi seperti ini caranya, saya ambil separuh bagian adonan dasarnya. Di sini saya akan mencontohkan bagaimana kalau kita misalnya membuat adonan dalam jumlah banyak, misalnya 2 kali resep atau 4 kali resep ini. Jadi supaya adonan itu nggak kering, saya biasanya memakai cara seperti ini. Saya ambil sedikit adonan, kemudian saya tambahkan tepung sedikit-sedikit. Nah, kebetulan ini tepungnya belum saya ayak ya, jadi saya ayak dulu. Kemudian saya aduk sampai tercampur rata. Dan jika masih dirasa kelembekan seperti ini, bisa kita tambahkan lagi tepungnya. Jadi untuk tepungnya ini kita kira-kira aja ya. Tapi saya menyiapkan sebanyak 240 gram. Sebenarnya ini bisa langsung kalian masukkan semua kalau cuma satu resep seperti ini. Tapi ini saya mencontohkan jika kalian membuat gitu dalam jumlah banyak ya. Jadi caranya itu seperti ini. Jadi adonan dasarnya itu jangan langsung dicampur dengan tepung supaya nggak kering. Dengan cara seperti ini juga bisa sambil kita tinggal, kalau kita ada keperluan lain, adonan dasarnya itu yang belum dicampur tepung bisa disimpan di dalam kulkas. Nah, ini dia sudah pas, kemudian bisa kita lihat ya nih, seperti ini teksturnya itu pas, gak keras dan juga gak terlalu lembek. Kemudian ini akan saya takar menggunakan sendok takar sebanyak 1 sendok teh atau 5 ml. Kalau mau ditimbang juga boleh. Ini saya takar semuanya sampai selesai. Nah, ini sudah selesai. Jangan lupa siapkan selai nanas. Untuk selainya nanti resepnya saya letakkan di deskripsi. Kemudian ini kita bulatkan. Setelah itu bisa kita tekan dan kita ambil selai, kemudian kita isi seperti ini caranya. Gampang banget. Jadi kalau kulitnya itu tidak keras atau pas gitu ya, jadi ini gampang banget untuk dibulatkan, nggak bakalan pecah. Kemudian kita bulatkan sampai permukaannya itu benar-benar mulus. Nah, seperti ini hasilnya bisa dilihat. Lakukan terus cara tadi ya, sampai semuanya selesai. Oh iya, sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan tombol loncengnya supaya dapat notifikasi saat kami upload video terbaru. Kemudian ini ditata di loyang. Untuk loyangnya tidak perlu dioles apapun ya. Jadi harus polosan aja seperti tadi. Nah, ini dia sisa adonan dasarnya, saya tambahkan tepung lagi. Nah, jadi biasanya saya kalau membuat pesanan dalam jumlah banyak, caranya itu seperti ini. Saya tambahkan tepungnya sedikit-sedikit, jadi tidak langsung sekaligus. Setelah itu diaduk sampai tercampur rata. Supaya lebih gampang saya aduk menggunakan tangan ya. Dan kalau masih dirasa kelembekan bisa ditambahkan tepung. Tapi ini sudah pas. Kemudian seperti tadi caranya kita takar kembali menggunakan sendok teh seperti ini. Kalau mau ditimbang juga bisa. Jadi sesuai selera aja. Untuk tekstur adonannya sebenarnya ini nggak kering ya. Jadi ini benar-benar lembab gitu, walaupun tadi semua tepungnya langsung kita campurkan. Tapi jika misalnya teman-teman membuat 4 kali resep ini, sebaiknya menggunakan cara seperti tadi ya. Nah, ini sudah selesai, kemudian bisa kita bulatkan dan kita isi dengan selai nanas. Seperti ini caranya, gampang banget. Kemudian ini kita pulung ya, atau kita bulatkan sampai permukaannya benar-benar mulus. Nah, ini dia hasilnya. Ini siap untuk kita panggang. Sebelumnya saya sudah memanaskan oven, saya pakai oven gas. Mohon maaf untuk videonya itu terskip ya saat saya memanggang.
Jadi saya pakai oven gas kurang lebih 135 derajat, 35 menit pakai api bawah dulu, kemudian lalu saya lanjutkan dengan api atas. Nah, jika sudah matang, ini kita biarkan dulu sampai dingin baru kita oles. Untuk olesannya nanti saya letakkan resepnya di deskripsi. Jika sudah dingin langsung aja kita oles secara perlahan seperti ini. Nah, bisa dilihat ini gerak-gerak ya bagian bawahnya, padahal ini nggak dioles sama sekali. Jadi sebaiknya ini tidak dioles karena kalau dioles tambah gerak-gerak gitu ya, jadi agak susah saat ngolesnya. Jadi kita harus hati-hati saat ngolesnya ini ya supaya nggak terlalu gerak-gerak seperti ini. Nah, ini bisa kita oles sampai semuanya selesai dan perlu diingat ini sudah dalam keadaan dingin. Jika semua sudah selesai dioles, ini akan saya ulangi lagi pengolesannya dimulai dari yang pertama kali dioles. Jadi di sini saya oles sebanyak 2 kali. Jika sudah langsung aja ini kita oven kembali, saya pakai api bawah dulu sekitar 5 menit. Kemudian saya lanjutkan dengan api atas, kurang lebih suhunya 100 sampai 110 derajat selama 10 sampai 15 menit. Atau sampai dapat warna olesan yang kita inginkan. Kalau ingin agak golden brown gitu ya, bisa dilamain sedikit. Nah, ini dia hasilnya bisa dilihat. Ini bisa kita biarkan dulu sampai benar-benar dingin. Nanti olesannya itu benar-benar set. Nah, ini dia hasilnya. Di sini saya letakkan sebagian di toples ya. Untuk satu toples ini berat bersihnya tanpa toples sekitar 440 sampai 460 gram. Dan ada yang di piring kecil serta di alas seperti ini ya, di talenan kayu ini. Ini kalau dimasukkan dapat 2 toples yang sama ukurannya seperti tadi. Jadi untuk satu resep ini totalnya sekitar 1200 gram lebih. Untuk teksturnya ini kokoh tapi tetap lembut dan juga lumer. Terima kasih sudah menyaksikan video saya dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.